Suasana pasar kaget mendadak heboh ketika dua wanita terlibat adu mulut disaksikan para pengunjung. Percekcokan hebat pun terjadi, hingga wanita yang mengenakan jilbab hitam dengan setelan outfit kaos warna-warni dan celana jeans biru meluapkan murkanya dengan mendorong meja dagangan milik pedagang lainnya. Sontak, barang jualan berupa makanan di atasnya pun jatuh berantakan. Tak terima dengan perlakuan wanita tersebut, sang pemilik lapak jualan langsung meminta ganti rugi. Namun, bukan ganti rugi yang didapat, wanita yang mengacak-acak lapaknya justru ogah mengganti rugi hingga mulutnya terus nyinyir. Aksi adu mulut dan saling sindir pun kembali pecah. Ya ganti, udah ganti. Susah nih yang ganti. Aku kesini cuma minta ganti. Aku pada ganti. Aksi adu mulut hingga terjadi perusakan lapak itu diduga terjadi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Yang mengejutkan, keributan diduga terjadi antara dua kerabat, yakni tante dan keponakannya karena dipicu perebutan lapak. Sejak keributan antara dua wanita pedagang ini viral, netizen pun auto memberi pesan bijak jika rezeki sudah ada yang ngatur. Mau marah tapi lucu, mau ketawa tapi adegan si ibu-ibu berdaster tampak geram menumpahkan kemarahannya. Ya, sebuah video viral ketika seorang ibu-ibu mengenakan daster sambil membawa tongkat membubarkan anak-anak yang masih asyik main bola di lapangan Tanah Merah. Aksi kemarahan ibu-ibu berdaster ini pun sontak membuat anak-anak kocar-kacir. Yang menarik ketika si ibu marah-marah sambil memukulkan tongkatnya ke pohon pisang, anak-anak yang berlarian justru lari sambil tertawa. Usut punya usut, kabarnya aksi pembubaran tersebut bertujuan agar anak-anak sekitar segera berangkat mengaji karena waktu sudah mendekati maghrib. Belum diketahui pasti di mana kejadian itu berlangsung. Tapi sejak video ini viral, netizen bukannya geram atas aksi emak-emak berdaster tersebut. Sebaliknya, aksi tersebut justru mengingatkan netizen pada vibes didikan emak-emak pada anak-anak generasi tahun 70 dan 90-an. Inilah momen haru ketika seorang pria bernama Muhammad Zainuddin akhirnya bisa kembali memeluk ibu kandungnya di kediaman masa kecilnya, Dusun Jakatawa, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ya, momen yang begitu mengharukan pada Rabu 7 Januari 2026 itu seakan menjadi momen manis penantian Zainuddin setelah terpisah selama 32 tahun dengan ibu yang telah melahirkannya. Pertemuan mengharukan itu sekaligus mengulik kisah bagaimana perpisahan terjadi antara Zainuddin dan ibundanya. Rupanya Zainuddin sudah terpisah dari ibundanya sejak masih berusia 7 tahun atau saat dirinya duduk di bangku SD. Tepat di tahun 1993, Zainuddin kecil yang bandel sering dimarahi ibundanya. Suatu hari ia kesal dan memilih kabur dari rumah tanpa membawa apapun. Ia berjalan kaki menuju rel kereta api tak jauh dari rumahnya. Zainuddin kemudian nekat naik kereta yang tak diketahui arahnya kemana. Tak terasa kereta yang ditumpanginya ternyata menuju Jakarta. Sesampainya di Jakarta, tepatnya di stasiun Kota Tua, Zainuddin sempat hidup terlunta-lunta kelaparan. Ia kemudian ditolong oleh seseorang yang merupakan pengasuh Yayasan Yatim Piatu. Ia tinggal di asrama yayasan tersebut hingga 1997. Singkat cerita, pria yang kini sudah berusia 39 tahun dan bekerja sebagai kurir ini mulai digelayuti rindunya pada ibu dan rumah masa kecil. Sekitar tahun 2019, Zainuddin sempat membuat denah rumah masa kecilnya dan mencocokkan dengan Google Maps untuk menyusuri wilayah Jawa Tengah. Namun usaha itu belum membuahkan hasil. Atas bantuan sang istri, Zainuddin kemudian menulis cerita bagaimana ia menghilang dari rumah. Postingan itu pun mendapat respon, hingga dibantu salah satu netizen yang tahu persis kediaman ibunda Zainuddin. Pertemuan pun akhirnya terjadi hingga kerinduan Zainuddin untuk bertemu ibu dan keluarga masa kecilnya terwujud. Tega banget! Entah apa yang merasuki seorang suami dalam video viral ini.
ia tega menganiaya istrinya di depan anak dan seorang kurir pengantar paket yang dipesan istrinya. Si suami tampaknya jengkel karena sang istri memesan barang lewat pemesanan online dengan model pembayaran COD. Mirisnya, barang pesanan yang dipesan istrinya hanya seharga Rp5.000. Tapi kemarahan suaminya seolah memuncak hingga mengarah ke dugaan KDRT di depan anak dan orang lain. Lah mas, tak usah aja mas. Lah sinto sahabat je lah. Si kurir yang kasihan melihat seorang istri disiksa suaminya akhirnya berinisiatif meretur paket pesanan ibu tersebut agar si suami berhenti melakukan penyiksaan. Tapi entah karena sudah jengkel di ubun-ubun, sang suami tetap tak peduli. Belum bisa dipastikan di mana lokasi kejadian, namun sejak video ini viral, netizen pun menumpahkan kegeramannya pada si suami melalui kolom komentar video yang diviralkan sejumlah akun.